قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, yang terhormat seluruh keluarga besar Kapolres Gresik yang dirahmati Allah, termasuk keluarga kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah keluarga besar Polres Gresik ini dalam lindungan Allah, amin. Dalam pertolongan Allah, amin. Dalam bimbingan Allah, amin. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, keluarga besar Kapolres Gresik yang dirahmati Allah, saat ini bangsa kita, negara kita Indonesia tercinta mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Gempa, banjir bandang, gunung meletus, angin puting beliung dan seterusnya. Semuanya ini memberikan tamsilan, memberikan peringatan kepada kita agar kita yang saat ini dicintai oleh Allah, yang sampai saat ini disayangi oleh Allah, yang sampai detik ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, agar senantiasa kembali ke hadirat Allah dalam keadaan tetap beriman, tetap bertakwa, tetap berzikir kepada Allah, agar bagaimanapun kondisi kita tetap dalam keadaan selamat perlindungan Allah, karena kita selalu beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Bapak Ibu jamaah sekalian, oleh sebab itu pagi yang penuh keberkahan ini, setelah apel pagi panjenengan semuanya, dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Yasin berjamaah. Semuanya ini dalam rangka yang pertama, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan keselamatan kepada kita. Kalau sudah diberikan keselamatan oleh Allah, maka akan diberikan kebahagiaan diri kita, keluarga besar Kapolres Gresik, termasuk keluarga kita semuanya. Makanya baginda Rasul menyampaikan, man qara'a surat Yasin ghafarallahu lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin, apalagi membacanya pagi hari, mulai waktu subuh sampai saat ini, maka ampunan Allah diberikan sampai waktu sore nanti. Dan siapa yang membaca surat Yasin sore hari, habis maghrib atau menjelang maghrib, maka mulai saat itu sampai pagi hari terus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu baginda Rasul menyampaikan, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang akan mati, orang yang akan meninggal dunia adalah bacakan surat Yasin. Orang yang akan meninggal dunia itu ada 3. Yang pertama, orang yang sehat walafiat seperti kita. Dalam kajiannya, sering-seringlah membaca Yasin, maka akan mendapatkan ampunan Allah, hidupnya akan ditata oleh Allah barokah dari bacaan surat Yasin yang kita baca. Maka orang yang pertama adalah yang masih hidup sehat, bacakan surat Yasin. Mengapa? Barokahnya surat Yasin itu, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya Allah menciptakan segala makhluknya memiliki hati, sedangkan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Maka yang masih hidup sehat walafiat sering membaca Yasin, yang pertama mendapatkan ampunan
ampunan Allah, yang kedua dimudahkan oleh Allah urusannya, dan yang ketiga akan diberikan keberkahan hidup dunia dan akhiratnya. Yang kedua, bacakan surat Yasin ala mautakum, orang yang akan meninggal dunia. Sakaratul maut, ada orang yang sakaratul mautnya itu lama sekali. Suatu cerita, di sebuah daerah itu ada seorang ayah yang sakit parah, bahkan hampir meninggal dunia. Tapi menjelang sakaratul mautnya, naudzubillah min syarri dzalik, ini tidak bisa mati-mati. Anaknya diteleponi yang jauh-jauh, datang menjenguk ayahnya yang sakaratul maut berhari-hari ini, tidak kunjung meninggal dunia, tidak kunjung sembuh. Akhirnya datang kepada seorang ulama di tempatnya, yang ayah saya ini antara la yamutu wa la yahya, hidupnya tidak mati, tidak hidup, tidak mati, tidak ada kejelasan sakaratul mautnya ini. Oleh sebab itu mohon doa Pak Yai, mohon doa Pak Yai. Kalau memang Allah memberikan sembuh, maka segera diberikan kesembuhan. Kalau memang meninggal dunia, mudah-mudahan husnul. Ayahnya disampaikan, keluarkan kalau begitu bacakan surat Yasin. Disuruh baca surat Yasin. Pas disuruh baca surat Yasin, anak sing wake antara 4 sampai 5 anaknya, satu pun, naudzubillah min syarri dzalik, mudah-mudahan tidak termasuk, satu pun anaknya ini tidak ada yang membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa baca Al-Qur'an. Nangis ini Bapak. Ya Allah, anakku sakmono akeh 5 lho. Gak ono sing iso maca Quran belas. Akhirnya Yasin itu yang dibaca. Akhirnya kembali ke Pak Yai, ngapunten keluarga saya tidak ada yang baca Yasin. Santri-santrinya Kiai itu disuruh membacakan surat Yasin. Ada 6 santri, yang kakinya 2, yang di tengah 2, yang di kepalanya 2, 6. Baca surat Yasin 2 kali, 3 kali, tidak kunjung sembuh, juga tidak kunjung meninggal dunia. Sampai kepada dia, pulang santri-santri ini. Yai, ngapunten, tidak kunjung sembuh, tidak kunjung sehat. Baik, kalau begitu saya datang. Kiainya datang. Setelah kiainya datang, apa yang terjadi? Kiainya cuma tanya, nuwun sewu Bapak, kebiasaane ayah sampean niki nopo? Kebiasaan ayahnya ternyata miras, teler, mendem, itu kebiasaan. Akhirnya kiai ini dengan cerdasnya, baik, belikan bir 1 keran, belikan bir 1 keran. Nurut pengen kiai. Waduh, bapakku iki senengane mendem, dikei bir 1 keran blaen iki. Wis tuku ae kok kiai. Tumbas, Pak. Masakan bir 1 keran. Setelah bir 1 keran wis bukaan bire. Tambah bingung maneh anak ini iki, Pak. Dikongkon buka kabeh bir 1 keran iki. Dibuka kabeh, barang dibuka disiramkan Pak, sekelilingnya muter. Tidak disuruh minum Pak, mosok kiai muri ngoten. Siramkan ke sekelilingnya. Siram di sekelilingnya. Setelah siram ini dituntun oleh Pak Kiai, Pak, la ilaha illallah, la. Gak suwen Pak Kiai ini kok kedawan mungkin. Allah, monggo Pak. Allah dengan pelan-pelan sesuai dengan yang diucapkan, mampu mengucap kalimat tauhid Allah, walaupun dengan berat hati, dengan berat lisannya mampu mengucapkan Allah. Akhirnya husnul khotimah. Dari keterangan ini, apa yang terjadi, apa yang dimaksudkan, bahwa manusia, hidup yang dilakukan oleh manusia itu akan membawa kematiannya. Al-mar'u yamutu ala ma asya alaihi. Manusia itu hidupnya yang dilakukan apa? Kalau kebiasaannya itu minum minuman keras, yang akhir hayatnya akan minta minuman keras. Kalau kebiasaannya judi, maka tidak akan pernah mati kalau tidak melakukan judi, dan di saat itu pula akan meninggal dunia seperti yang terjadi. Kalau kebiasaannya membaca Yasin, kebiasaannya membaca Al-Quran, insya Allah kebiasaannya dikit, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.
khotimah. Barokahnya doanya kiai, barokahnya surat Yasin, orang yang akan meninggal dunia ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ad-du'a'u bid-du'a'i, doa satu sama lainnya saling memberikan bantuan manfaat kepada sesama muslim. Yang nomor 2. Yang nomor 3, manfaat surat Yasin adalah iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tahlilan, baca surat Yasin, ditahlili, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk membaca surat Yasin. Mengapa? Surat Yasin apabila dibaca satu kali saja, maka katanya Nabi, siapa yang membaca surat Yasin mulai awal sampai akhir seperti membaca Al-Quran khatam 10 kali. Alhamdulillah, ini keutamaan surat Yasin. Makanya hatinya kalau ada orang yang meninggal dunia dibacakan surat Yasin, sama juga panjenengan diajak khataman Quran 10 kali masing-masing orang. Ini berapa orang? Lebih dari 41 wali. Maka 40 orang yang seperti ini kali 10 pun berapa nih? Keutamaannya luar biasa. Ini surat Yasin dibacakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan di dalam dunia, di alam kuburnya akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, diselamatkan dari siksa kuburnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu Yasin adalah merupakan Al-Quran, hatinya Al-Quran. Maka ada kegiatan apa saja, baca Yasin. Ada kegiatan apa saja, Yasin. Idza kana amrun 'azim faqra Yasin. Apabila ada urusan yang penting, urusan keselamatan, urusan keberkahan, urusan kesehatan, urusan kematian, urusan kehidupan, bacakan surat Yasin, maka akan mendatangkan ampunan Allah, keselamatan Allah, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai penutupnya, semangat bacakan Yasin, terutama ayahanda kita, ibunda kita yang sudah meninggal dunia. Minimal bacakan surat Fatihah, minimal bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul huwallahu ahad itu bedanya Pak, man qara'a suratal ikhlas faka'annama qara'a thulutsayil Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, tambahan saja pelengkapnya, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali seperti membaca Al-Quran 2/3-nya Al-Quran, 10 juz. Wa man qara'a surat Al-Ikhlas faka'annama qara'a thulutsal Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali seperti membaca 2/3-nya Al-Quran. Berapa itu berarti? Berapa itu? 20 juz. Wa man qara'a surat Al-Ikhlas salasa marratin, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau Yasin 10 kali khataman, kalau surat Al-Ikhlas 1 kali 10 juz, 2 kali 20 juz, 3 kali 30 juz. Itu keutamaan yang diberikan. Karena itu orang yang meninggal dunia, ayahanda kita, ibunda kita, ahli kubur kita, bacakan surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain, surat Yasin, maka mendatangkan ampunan Allah. Bukan hanya yang meninggal dunia, tapi yang hidup pun mendapatkan ampunannya. Makanya nikmati selamatan mesti ono apem, betul Pak? Falsafah apem itu panganan apem sing empuk, nggih Pak nggih. Bunder, ser, putih, ngisori coklat, niku jenenge apem teko bahasa Arab. Afuun. Afuun niku kok apem sing urip oleh apem, sing mati oleh ampunan, sing urip ya oleh ampunan. Itu falsafahnya kiai-kiai ulama kita. Maka ini ono wong nyelameti, donga kirim donga mesti oleh apem itu supaya sing urip, sing mati, sing mendoakan oleh ampunan Allah, termasuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat membaca Al-Quran, semangat sholat duha, selamat sholat jamaah, semangat melakukan kebaikan, termasuk selamat bekerja di jajaran Kapolres Gresik ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana harawan faqabiru wa in kana mu'assara fayasiru bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika. Allahumma atina ma ataita min ibadika sholihin. Allahumma atina ma ataita min ibadika sholihin. Allahumma atina ma ataita min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi